Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Pada akhirnya ya, PSI banyak yang memundurkan diri. Ya, kabarnya 13 DPC PSI Kota Semarang memundurkan diri. Wih. Ya, PSI pada akhirnya tumbang. Ngeri, Bos, ya. Ketika Jokowi keluar-keluar mengatakan akan turun gunung, akan turun dari daerah-daerah untuk memenangkan PSI, justru konflik di internal PSI itu sendiri banyak ya kader-kadernya memundurkan diri. Ngeri, Mas, ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Ini menandakan bahwa partai PSI belum ya dijadikan sebagai partai yang memberikan cermin begitu kepada internalnya sendiri. Artinya apa? Ya, semakin jauh begitu kan untuk lolos di parlemen. Kalau sudah seperti ini gimana coba? Memang setiap partai dinamis. Memang setiap partai ada orang yang mengundurkan diri dan ada yang tidak begitu kan. Tapi dengan realita jargon yang kemudian dilakukan oleh partai PSI akan merebut kandang banteng, ternyata justru banyak begitu kan yang memundurkan diri. Ada apa ini? Ini kan pada akhirnya kan PSI masih belum dijadikan sebagai kiblat oleh internal sendiri. Masih ada kepentingan-kepentingan politik. Kan itu logikanya. Yang saya tampilkan video ini menandakan bahwa PSI kocar-kacir, tumbang pada akhirnya. Pada akhirnya ya bisa saja Kaisang gagal untuk membina bagaimana kader-kadernya di internalnya itu sendiri begitu kan. Ngeri ya. Ngeri sedap, Bos, pada akhirnya begitu. Satu persatu sudah banyak yang mengundurkan diri. Nih, pengurusnya aja tidak didengar, dibikin nangis apalagi rakyat begitu kan, ya. Ini banyak sekali yang kemudian nampaknya seolah-olah melakukan perpisahan di situ begitu kan, ya, dengan kader-kader yang lain begitu akibat kekecewaannya. Nah, inilah 13 partai 13 DPC ya, partai PSI yang kemudian saling menahan tangis begitu kan ya, untuk memberikan satu kritikan sebenarnya bahwa partai PSI di dalamnya tidak begitu baik-baik aja. Tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh Ahmad Ali. Lantas sekarang pertanyaannya adalah, kemana seorang Jokowi? Saya siap memenangkan partai PSI, turun ke bawah dan sebagainya begitu kan. Tapi secara realitas di tubuh internalnya sendiri masih ada konflik di internalnya begitu. Ada apa di balik ini semua? Nah, kita lihat saja. Tega! Menyesal solidaritas! Tega kalian semua! Tega! Lima tega PSI! Aku PSI! Aku PSI! Begitu teganya kamu mencederai kita semua! Solidaritasmu mana? Solidaritasmu mana? Aneh dong. Aku PSI. Nanti mungkin ada pernyataan-pernyataan bagaimana PSI itu sendiri begitu kan ya. Nah, saya kira ya dengan adanya seperti ini sudah semakin ruwet begitu kan ya. Jokowi sudah turun tangan ya, malah banyak yang kemudian mundur. Jokowi turun tangan untuk memenangkan PSI, malah banyak kader-kader di internalnya ya, di internalnya sendiri memundurkan diri. Ada apa? Kan itu orang pasti membicarakan soal bagaimana ruh yang ada di partai itu sendiri begitu kan ya.
Jadi partai itu belum lagi dijadikan sebagai magnet begitu kan ya oleh oleh kader-kader dari partai PSI itu sendiri. Nah, pengurus 13 DPC PSI Kota Semarang ya serentak mengundurkan diri begitu kan. Ada apa kok mengundurkan diri? Nah, jajaran pengurus dari 13 Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ya di Kota Semarang mengundurkan diri dari kepengurusan. Ditandai dengan pengembalian aset berupa ya plang kantor DPC kepada DPD. Nah, bahkan yang mengatakan malam ini resmi mengundurkan diri. Wih, ngeri bos. Ya, mengapa Bang kok bisa ngeri? Coba kita baca begitu kan. Coba kita baca ini. Malam ini resmi mengundurkan diri dari struktur DPC PSI Kota Semarang dengan mengembalikan aset-aset DPC ke DPD berupa ya plang DPC. Kata Ketua DPC PSI Semarang ya Utara Hanafilah Rozak di kantor DPD PSI Kota Semarang ya pada hari Minggu 22 Februari malam. Nah, ini kan menandakan ada di tubuh partai itu sendiri begitu kan tidak begitu baik-baik aja pada akhirnya. Apa artinya? Artinya bahwa begitu kan partai PSI semakin hari semakin menunjukkan kader-kadernya begitu kan tidak begitu kurang solid begitu di dalamnya. Seharusnya di detik-detik akhir ini seharusnya kan solid begitu kan ya. Dan pada akhirnya ini ditertawakan oleh PDIP. PDIP tepuk tangan di situ begitu kan. Hore, partai PSI kader-kadernya banyak yang mundur. Banyak yang membubarkan diri begitu. Siapa yang akan tertawa? Partai ya pasti partai partai PDIP begitu kan. Jadi saya kira inilah yang akan terjadi begitu kan ya. Ingin merebut ya bagaimana di Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Tapi pada akhirnya partai PSI belum mampu mengalahkan bagaimana manuver-manuver politik begitu kan ya. Jadi saya kira ini justru belum terbantahkan bahwa di Jawa Tengah kandang gajah begitu kan. Tapi kalau kandang banteng itu sudah kuat posisinya begitu. Jadi saya kira apa yang kita lihat hari ini begitu kan ya terhadap pengunduran diri dari dari pengembalian ya dan pengembalian plang di kantor DPD PDIP Kota Semarang ya DPD ya Kota Semarang begitu kan ya. Ini menandakan bahwa kader-kadernya begitu kan ya menempuh jalur membentuk ya suatu kepatuhan ya terhadap keputusan di partai DPP itu sendiri begitu kan ya. Bahkan ya dia menjelaskan bahwa alasan mengundurkan diri itu dipicu menunjukkan ketua PLT DPD PSI Semarang ya Bangkit Mahadiantio yang dinilai tidak mendasar. Nah, keputusan keputusan memundurkan diri ini diambil ya setelah upaya dialog gagal. Menurut Hanif, DPW telah mengupayakan dialog, bahkan komunikasi juga dilakukan langsung ke DPP melalui WhatsApp dan pesan ke Instagram ya. Tapi nampaknya begitu kan ya, nampaknya masih belum mampu ya menjembatani komunikasi itu begitu dan pada akhirnya mundur ramai-ramai. Ngeri ya. Jadi saya kira bagaimana dengan PSI hari ini begitu? Ya semakin kocar-kacir lah begitu kan. Ya sudah jelas di situ begitu. Padahal Jokowi sudah siap turun gunung ya demi PSI ya bahkan akan turun di kecamatan masih sanggup kabarnya begitu kan. Tapi dengan pernyataan-pernyataan Jokowi seperti itu malah menandakan para kader-kader partai PSI di internalnya sendiri tidak solid, ada kepentingan-kepentingan, ada konflik kepentingan begitu kan ya. Pada akhirnya orang kan muncul spekulasi itu begitu. Bagaimana dengan soal Jokowi yang kemudian sudah teriak-teriak sana sini? Ya pada ujung-ujungnya gagal dong begitu kan. Ya bagaimana tidak begitu? Ya di internalnya sendiri begitu kan ada nuansa satu pengen PLT sementara di situ begitu kan ya. Justru ada memperjuangkan bagaimana soal pemilihan ketua sebenarnya pemilihan pemimpin di situ begitu kan. Tapi nampaknya orang-orang pusat tidak mendengarkan yang di bawah. Dan pada akhirnya bisa saja ini sudah banyak yang mundurkan diri begitu kan ya. Saking semangatnya ya tepuk dada begitu kan ya. Sudah membesarkan partai PSI
Tapi begitu kan, tidak begitu didengarkan ya, hal-hal kecil di bawah di situ begitu. Orang kan pasti lihat begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya percuma Ahmad Ali sudah keliling sana sini begitu kan untuk memperbaiki citra partai PSI dan banyak orang yang tertarik di dalamnya, tapi ada kader-kader di internal sendiri yang kemudian memundurkan diri begitu kan. Ini kan pasti punya dampak dong begitu. Pasti punya dampak di situ. Pasti ya punya dampak ya terhadap kader-kadernya di situ begitu. Coba kita baca. Nah lo nih kata komentar dari netizen. Nah lo ini beneran kah? Suasana di kantor DPP PDIP, ya PSI Jalan Jakalan mendadak haru sekaligus tegang pada hari Minggu. Puluhan kader kepengurusan dari 13 DPC di kota Semarang kompak menggelar aksi mundur massal secara serentak. Ya, nggak cuma sekedar mundur, mereka melakukan aksi simbolis menyalakan lilin dan mengumpulkan seluruh atribut partai termasuk ya plang nama DPC untuk dikembalikan ke DPD PSI Jawa Tengah. Bahkan aksi ini tentu memicu tanda tanya besar di tengah publik. Apakah ini sinyal adanya keretakan internal yang serius di tubuh partai berlambang gajah ini? Gimana menurut kalian? Apakah aksi mundur massal ini bakal berdampak besar buat suara PSI? Saya kira ini akan berdampak besar begitu kan. Kenapa? Karena semakin orang-orang tetap membicarakan partai PSI. Apa yang mau dilihat oleh masyarakat terhadap partai PSI? Coba apa yang mau lihat? Dari segi ketokohan siapa yang mau ditokohkan misalnya. Dari segi internal sendiri, ya lihat saja begitu internal sudah banyak yang memundurkan diri. Ada yang mengatakan bisa saja pecah kongsi sana-sini atas konflik kepentingan misalnya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa selama ini kita lihat partai PSI, ya sejak masuknya Ahmad Ali adem aman begitu kan ya. Adem, ayem begitu kan. Seolah-olah banyak menjadi inspirasi begitu. Tapi kita lihat saja, ternyata di dalamnya tidak seperti yang kita lihat. Saya juga melihat, wah dengan masuknya Ahmad Ali sangat bagus begitu kan ya. Saya pernah apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada partai PSI yang selama ini begitu kan ya. Yang selama ini jadi tukang kritik sana sini, maksudnya Ahmad Ali ke dalam ini menandakan sangat luar biasa sekali begitu. Artinya adem ayem. Tapi ya sudah banyak komentar-komentar yang kemudian ya PSI itu dianggap salah satunya adalah banyak kader-kadernya memundurkan diri dan pada akhirnya apa yang terjadi ini PSI ya makmur ya mungkin ngarep apa ini salah satu komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya tapi saya melihat bahwa begitu dengan adanya seperti ini justru kader PSI tertawa begitu salah satunya ini dari Husnul Hima ini sebagai kader PSI PDIP ya maaf pengurus-pengurus aja nggak didengar dibikin nangis apalagi rakyat ya kalian ya bangun ya kalian masih mau jadi ternak partai apa ini nah ini salah satu komentar netizen begitu kan ya Ketua DPC PSI Semarang Utara upaya dialog sudah kami lakukan melalui DPW dengan dilakukan tanda tangan 13 DPC nah pada akhirnya mencoba menghubungi DPP melalui WhatsApp DM Instagram bahkan menyampaikan langsung kepada Kaisang namun tidak ada tanggapan sama sekali artinya apa artinya banyak kekecewaan yang dilakukan oleh para kader-kadernya ya bagaimana di tubuh internal itu sendiri artinya apa artinya masih banyak konflik internal ya partai PSI ini yang kemudian masih banyak orang-orang akan melihat bahwa seperti apa sih ke depan partai PS ini begitu. Jangan-jangan sudah tidak relevan lagi atau kalah dengan partai yang lain begitu kan ya. Seperti Partai Gerakan Rakyat begitu kan. Itu kan seperti yang digaungkan oleh sosok Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Nah, dan pada akhirnya orang akan berkesimpulan bahwa PSI masih belum dijadikan contoh begitu kan ya untuk melihat partai-partai yang lain begitu kan artinya apa artinya di dalam tubuh internal itu pasti ada gejolak begitu saya kira bukan di partai PSI partai yang lain pasti banyak bergejolak seperti partai Nasdem yang kemudian Ahmad Ali bisa keluar di situ begitu ini menandakan di dalam tubuh partai apakah sangat solid atau tidak begitu? Apakah ada kepentingan-kepentingan yang lain di dalamnya? Ini saya kira tidak hanya di PSI begitu kan. Tapi PSI yang kemudian sekarang ini banyak yang kemudian banyak peminatnya dengan adanya seperti ini pasti ada dampak begitu kan ya. Pasti ada dampak. Wah ini
Wow, keren. Ya, nggak sekalian pengurus provinsi, kabupaten, atau kota PSI Jateng ya mengundurkan diri biar makin puyeng Ahmad Ali dan Kaisang. ini banyak sekali begitu kan ya. Gara-gara penunjuk ketua PLT DPD PSI yang tidak mendasar, ya emang penunjukan ketua PSI kemarin mendasar nggak? Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan seksama begitu kan ya, hal-hal seperti ini bisa saja menandakan bahwa PSI atau di yang lain bisa saja banyak mengundurkan diri begitu kan ya. Ada yang mengatakan hal yang biasa dalam organisasi, semua pentolan partai yang ada di dalam yang ada di Indonesia itu 85% pernah jadi pengurus partai lain. Yang salah sebenarnya sistem kaderisasi, kurang militan dan terbius ngober duit. Nggak mau nomor untuk partai, malah cari duit di partai. Ini salah satu komentar netizen begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Ini kan menandakan sangat sangat disayangkan sebenarnya kader-kadernya bisa seperti ini begitu kan. Ini kan partai PS ini kan mempersiapkan diri ya untuk di tahun 2029 ya, mulai dari citranya, mulai menggaungkan sangat adem begitu kan. Coba kita lihat saja, ada nggak partai-partai PSI yang kemudian mengkritik habis-habisan kepala daerah sekarang? Di era Anies Baswedan sangat kental sekali begitu kan. Ya, dengan masuknya Ahmad Ali ini menunjukkan bahwa ya kader PSI adem ayem begitu situ begitu. Tapi sangat disayangkan konflik of interest yang ada di tubuh internal partai sendiri begitu kan ya, pada akhirnya bergejolak ya, tidak bisa menahan lagi di situ begitu, dan pada akhirnya apa, disampaikan kepada publik, sudah disampaikan kepada Kaisang, sudah disampaikan kepada partai DPP, tapi tanggapannya tidak ada tanggapan sama sekali, dan itu menurut saya pribadi kesalahan besar begitu kan ya. Nggak tahu lagi kecuali di bawahnya sudah tahu begitu kan ya, ada nuansa-nuansa manuver yang sangat tinggi misalnya ya. Jadi kita tidak tahu dengan soal itu, tapi yang jelas saya berpandangan bahwa partai PSI selama ini dengan masuknya Ahmad Ali di situ sudah menjadi patokan bahwa pada partai PSI itu bisa saja ya adem ayem ya, tanpa kritik apapun dan sebagainya. Saya kira ini harus dibenahi kembali begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.